Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi video pembelajaran renang, yaitu tentang renang gaya dada dan renang gaya bebas. Perkenalkan, nama saya Gerard Padilla, kelas C, NIM 2023 38044. Oke, anak-anak, apakah kabar kalian hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Kalau semuanya dalam keadaan baik, marilah kita masuk ke dalam materi kita di saat ini. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di dalam materi ini, sebelum kita mulai aktivitas renang, alangkah baiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari, eh, bertujuan untuk mempersiapkan tubuh agar tidak cedera dan gerakan berenang menjadi lebih efisien, mencegah kram, dan membantu meningkatkan fokus pada saat melakukan aktivitas renang. Oke, ini adalah contoh pemanasan pada eh, pemanasan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas renang. Jadi kalian bisa perhatikan pada layar kalian. Ya, jadi ini adalah contoh pemanasan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas renang. Jadi kalian bisa memperhatikan pada layar PowerPoint yang ada ini. Poin kedua, gerakan memutarkan bahu 20 repetisi ke arah depan, 20 repetisi ke arah belakang. Gerakan ketiga, luruskan kaki bagian bawah, tekan ke bawah dengan kedua tangan. Gerakan keempat, gerakan satu kaki ke belakang dan satu kaki ke depan dengan menekuk lutut ke depan. Yang poin kelima, memutar pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oke, kita lanjut. Yang pertama, renang gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah lengan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sementara itu kedua belah kaki secara bergantian dicambakkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sejarah renang. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas pertama kali dilombakan tahun 1844 di London, Inggris. Pelatih renang John Arthur Trud
Trutgen mempelajari gaya bebas dari penduduk asli Amerika Selatan antara tahun 1870 dan 1890. Namun di Inggris, Trukden menggunakan gerakan kaki menggunting seperti gaya samping dan bukan gerakan kaki lurus, melecut, naik, turun seperti renang gaya bebas yang kita kenal saat ini. Gaya renang campuran ini diperkenalkan oleh Trudgen disebut gaya Trudgen. Gaya bebas gaya Trudgen. Gaya Trudgen dikembangkan oleh perenang asal Australia bernama Richmond Cavill, putra dari instruktur renang Inggris, Profesor Frederick Cavill, yang menetap di Australia sejak 1879. Pada tahun 1905, setelah bertemu dengan perenang berasal dari Australia, Barney Kieran, perenang gaya Trukden asal Amerika Serikat Charles Daniels memutuskan untuk menguasai gaya crawl Australia yang ia pelajari dari Barney Kieran. Ya, kita masuk di teknik dasar. Yang pertama, posisi tubuh. Posisi tubuh pada saat renang gaya bebas harus rata-rata air atau streamline, mulai dari kaki sampai kepala. Jadi kalian bisa perhatikan pada video di samping ini, itu adalah gerakan streamline atau pada saat meluncur. Ya, jadi posisinya berada di bagian atas permukaan air, jadi tidak di bagian tengah air atau di bawah. Jadi posisi tangan, ketika tangan kanan mengayuh, posisi badan juga harus eh, streamline atau miring ke sebelah kanan. Dan kemudian kedua kaki tetap dicambakkan naik turun. Jadi pada gerakan ini posisi kaki yang dicambakkan atau yang mengibas air yaitu di bagian tungkai bawah. Jadi posisinya di eh, lutut hingga telapak kaki. Jadi eh, posisi kaki kepala tetap berada di eh, atas atau di permukaan air, badan tetap rata pada saat melakukan gerakan dan tangan ketika di ketika diayunkan ke bawah kemudian tangan tetap kembali ke atas untuk melakukan gerakan selanjutnya. Ya, jadi kalian bisa perhatikan pada eh, video yang ada antara gerakan tangan dan gerakan kaki. Oke, kita masuk di selanjutnya gerakan kaki. Kaki saat renang gaya bebas berperan sebagai tenaga pendorong atau penggerak yang mengatur keseimbangan tubuh. Kedua kaki digerakkan ke atas dan ke bawah secara bergantian. Kaki harus tetap lurus dan rileks dengan gerakan yang datar dan luas. Ya, inilah contoh pergerakan kaki pada saat melakukan gerakan renang. Ya, jadi eh, posisinya yaitu yang bergerak hanyalah bagian tungkai bawah dari daerah
betis hingga telapak kaki. Jadi yang berkibas di dalam air itu telapak kaki, tujuannya untuk tetap mendorong tubuh agar tetap maju dan melaju ke depan. Ya, itu kalian bisa perhatikan contoh gerakannya. Oke. Yang berikut kita masuk ke gerakan tangan. Telapak tangan harus menghadap ke bawah ketika menyelam dan lengan harus sedikit ditekuk. Kekuatan utama berasal dari lengan, atas, dan bahu, dan gerakan tangan yang tepat membantu mengurangi resistensi air dan meningkatkan kecepatan. Ya, itu gerakan tangan yang dilakukan. Jadi lecutannya itu dari samping, posisi telapak tangan tetap eh, menutup, dan lecutannya itu diangkat dari samping telinga, kemudian masukkan ke air. Ya, itu contoh pergerakannya. Jadi posisi telapak tangan tetap menghadap ke dalam air, dan ketika mengayuh tangan, posisi tangan itu bergerak melalui eh, bawah dada, dan kemudian diangkat eh, kibasannya hingga pinggang, dan diangkat ke atas kepala, kemudian dilecut kembali ke dalam air dan melakukan gerakan yang sama secara terus dan menerus. Yang berikut eh, pernapasan. Yang pertama, badan, kedua kaki, dan lengan lurus. Yang kedua, lakukan gerakan kaki sebanyak 2 kali pukulan, dan tarik lengan kanan ke belakang saat lengan mendorong ke belakang. Putar leher ke atas dan hirup udara. Saat lengan diputar dan masuk air di depan kepala atau muka, putar kembali leher ke dalam air. Lakukan terus berulang-ulang bila sudah mahir. Lakukan putaran leher kanan dan kiri untuk pengambilan napas. Jadi kalian bisa perhatikan pada contohnya video yang, ya, ini contoh pengambilan napas. Kepala diputar sejajar dengan permukaan air, dan posisinya siap untuk mengambil napas pada saat renang. Jadi pengambilan napas ini juga bisa dilakukan di arah kiri dan kanan, tergantung dari kenyamanan si perenang tersebut. Jadi posisi kepalanya tetap rata di permukaan air. Yang berikut koordinasi. Yang pertama, melakukan gerakan kaki dengan dipukulkan naik turun secara bergantian. Yang kedua, gerakan lengan dilempar ke depan secara bergantian. Pada waktu lengan mendayung, kepala dimiringkan ke suatu arah untuk mengambil napas, kemudian muka kembali menghadap ke dalam air.
Ya, contohnya seperti ini. Inilah gerakan koordinasi. Jadi, lengan dilempar ke depan, kaki tetap eh, mengayuh naik turun, dan posisi kepala tetap rata di permukaan air di arah kiri atau arah kanan untuk melakukan pengambilan napas. Jadi ini adalah contoh gerakan koordinasi pada renang gaya bebas. Oke, kita mau pindah ke materi yang selanjutnya, itu renang gaya dada. Gaya dada merupakan gaya renang yang paling kuno dan salah satu gaya renang tertua. Gerakan tungkai renang gaya dada adalah membentangkan tungkai ke belakang sama dengan gerakan kaki katak pada saat berenang. Yang membedakannya adalah pada kaki katak yang digunakan untuk mendorong air ke belakang hanya menggunakan telapak kaki, sedangkan pada renang gaya dada selain telapak kaki juga kaki bagian atas. Yang berikut sejarah renang gaya dada. Renang gaya dada mulai populer pada tahun 1875 setelah Perang Matthew Webb mencatatkan diri sebagai orang pertama yang berenang menyeberangi Selat Inggris. Awal tahun 1966, perenang Rusia Nikolai Pankiri mulai mengembangkan gaya yang mana dapat menambahkan kecepatan gerak tangan, melakukan fase istirahat, menghilangkan sikap di mana tangan akan kembali bersama-sama di bawah dada. Awal tahun 1970, water cruise dari Eropa Barat menggunakan aksi dolphin pada gaya renangnya. Juara dunia Inggris David Wilkie yang menjuarai 200 meter gaya dada pada Olimpiade 1976 menggunakan cara ini dengan membiarkan gerakan tubuh banyak ke atas pada gayanya. Dengan demikian membawa bahu dan bagian punggung atas keluar dari permukaan air. Yang berikut, pembaruan terbesar dalam gaya dada ialah dengan masuknya gaya kupu-kupu dengan mengembalikan lengan-lengan di luar air. Perenang-perenang sering berganti-ganti antara dua gaya tersebut dalam suatu perlombaan. Yang kita masuk ke dalam teknik dasar renang gaya dada. Yang pertama, posisi tubuh. Tubuh sejajar dengan permukaan air dengan pinggang dekat permukaan air dan tungkai di bawah permukaan air. Wajah atau kepala selalu di bawah permukaan air selama kayuhan lengan dan diangkat ke atas permukaan air selama pengambilan nafas. Tubuh lebih rendah dari kepala dan tungkai lebih rendah dari badan saat tungkai melakukan recovery. Ya, kita masuk ke contoh pergerakan renang gaya dada. Ya, posisinya kedua tangan lurus ke depan dan melakukan eh, gerakan renang. Jadi kedua tangan di lecut ke depan dan diayunkan secara bersamaan melewati posisi bawah dada. Ya, inilah contoh gerakan tangan.
dan posisi ketika tangan di bawah dada, kepala naik ke atas bertujuannya untuk mengambil napas. Tetapi permukaan kepala ketika naik di atas air tidak boleh hingga bagian leher di atas air, tapi posisinya harus batas dagu yang berada di permukaan air. Ya, contohnya seperti ini ya. Yang berikut kita masuk ke gerakan kaki. Posisi ini dilakukan dengan menarik kedua tungkai kaki bagian bawah hingga mendekati pinggul. Lalu pergelangan kaki diputar mengarah keluar dan melakukan gerakan menginjak atau mendorong ke belakang. Gerakan kaki diakhiri dengan mendorong atau merapatkan kedua kaki yang dipertemukan lurus ke belakang. Masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan untuk menambah daya dorongan. The stronger your kick technique, the more propulsion you will achieve, and the faster you'll be able to swim as a result. The stronger your kick technique, the more propulsion you will achieve, Ya, and the inilah faster you'll be able to swim contoh as a result. pergerakan kaki. The stronger your Jadi kick telapak technique, kakinya the more propulsion you will achieve, and the menendang, faster you'll be able to swim as a result. dibuka dan menendang ke samping, kemudian arah telapak kakinya posisinya The stronger your akan kick bersentuhan. technique, the more propulsion you will achieve, and the Jadi faster you'll be able to swim as a tendangannya di result. dalam air itu dari ketika kaki dibuka berarti tendangannya dari The stronger your kick technique, the more arah propulsion you will luar achieve, ke and dalam the secara faster you'll be able bersamaan to antara swim kaki as a kiri result. dan kaki kanan hingga telapak kaki agak bersentuhan. The stronger your Tujuannya kick agar technique, the posisi more tubuh tetap propulsion you will achieve. laju ke depan. Yang berikut masuk ke dalam gerakan tangan. Pada saat meluncur, lengan diletakkan lurus di atas kepala dengan kedua telapak tangan yang saling bertemu dan menempel. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, tetapi tidak perlu terlalu ke samping. Cukup tarik selebar bahu dan selebihnya tarik ke bawah. Perasaan ya, kalian bisa perhatikan posisi tangan pada saat melakukan gerakan renang. Jadi posisi sikunya diangkat sejajar dan ditarik ke arah bawah dada antara tangan kiri dan tangan kanan. Jadi posisi awal itu kedua telapak tangan diarahkan lurus ke depan dan eh, telapak tangan mengarah di bawah air, menghadap ke dalam air dan melakukan ayunan tangan ke belakang secara bersamaan melewati bawah dada dan kemudian kembali ke posisi semula. Jadi lebih tepatnya kalian bisa perhatikan pada gambar di atas ini. Yang berikut teknik pernapasan. Teknik pengambilan napas pada saat renang gaya dada terjadi ketika gerakan tangan dan kaki dilakukan secara bergantian. Pengambilan nafas terjadi setelah satu kali gerak kaki dan satu kali gerak tangan, kemudian langsung dilanjutkan dengan dorongan kepala ke atas permukaan air dan mengambil napas.
Ya, jadi teknik dasar pengambilan napas ini dilakukan ketika gerakan tangan dan gerakan kaki dilakukan secara bergantian. Kemudian eh, tubuh atau posisi barang didorong ke atas untuk melakukan pengambilan napas. Jadi ketika satu kali gerakan tangan dan satu kali gerakan kaki, kemudian yang dilakukan secara bergantian, kemudian tubuh didorong ke atas dan kepala naik di permukaan air untuk melakukan pengambilan nafas. Yang berikut koordinasi. Gerakan tangan dan kaki harus sinkron dan koordinasi untuk menciptakan dorongan yang kuat ke depan. Pernapasan harus terjadi dengan ritme yang sesuai dengan gerakan tubuh dan perenang harus berusaha untuk menjaga kelancaran gerak tanpa gangguan. Oke, jadi kalian bisa perhatikan koordinasi antara gerakan tangan dan kaki dan juga pada saat melakukan pengambilan napas. Ya, jadi satu kali gerakan tangan dan juga satu kali gerakan kaki, kemudian tubuh atau badan diarahkan ke atas hingga kepala keluar dari permukaan air dan melakukan pengambilan napas. Jadi posisi tangan diayun melalui bawah dada kemudian dilecut kembali ke depan, sedangkan posisi kaki dari awalnya eh, lurus ke belakang dengan telapak kaki menghadap ke bawah air, kemudian melakukan gerakan ayunan atau dorongan secara bersamaan melalui kaki kiri dan kaki kanan dan kemudian menutup kembali hingga telapak kaki agak bersentuhan. Tujuannya agar tubuh tetap seimbang di dalam air dan menambah kecepatan atau menambah kecepatan untuk tetap maju ke depan. Ya, terima kasih. Inilah materi yang saya bawakan di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, jadi itulah materi renang yang saya bawakan dengan contoh gerakan pada gaya bebas dan juga gerakan gaya tangan. Jadi diharapkan teman-teman atau anak-anak bisa memperhatikan dan melatihnya di rumah. Sekian dan terima kasih.